Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semuanya. Saya Filza Aulia Putri, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1C dengan NPM 2206310.567. Kali ini saya akan membahas mengenai himpunan dalam logika matematika. Nah, langsung kita lanjut. Apa sih itu himpunan? Himpunan sendiri merupakan kumpulan objek-objek atau elemen atau unsur atau anggoh yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Dalam himpunan sendiri terdapat penyajian himpunan. Yang pertama itu ada enumerasi. Cara penulisan himpunan dengan menuliskan semua elemen di himpunan di antara dua buah tanda kurung kuadrat. Yang kedua ada simbol-simbol baku, yaitu bilangan asli dengan simbol N besar, bilangan real dengan simbol R besar, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan. Cara penulisannya yaitu himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggota-anggotanya. Yang keempat ada diagram Venn. Nah, sekarang kita lanjut ke kardinalitas. Sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat N elemen dengan N merupakan anggota bilangan asli. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalnya, A merupakan himpunan berhingga, sehingga jumlah elemen berbeda di dalam A tersebut. Disebut kardinal dari himpunan A. Terdapat notasi yang bisa kalian lihat di situ dengan contoh, misalnya A sama dengan A, B, C, D, E, maka kardinal A-nya adalah 5. Sekarang kita lanjut ke himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong atau empty set. Nah, dengan contoh misalnya P itu adalah hari yang berawalan dengan huruf Y. Karena hari tidak ada yang berawalan huruf Y, maka kardinal P adalah 0, sehingga P merupakan himpunan kosong. Lalu di sini ada himpunan bagian. Dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B bila A termuat di dalam B. A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Di sini kita ada contoh, misalnya A sama dengan 1, 2, dan 3, dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena A juga terdapat dalam B, maka A merupakan himpunan bagian dari B. Lanjut, di sini ada himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Notasinya bisa kalian lihat di gambar. Di sini kita memiliki contoh, misalnya A adalah 2, 3, 5, 10 dan B sama dengan 3, 2, 10, dan 5. A sama dengan B karena A merupakan himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Maka mereka bisa disebut dengan himpunan yang sama walaupun urutannya berbeda. Nah, di sini kita lanjut ke himpunan ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan sama. Notasinya bisa kalian lihat di gambar. Di sini saya memiliki contoh A sama dengan 1, 3, 5, dan 7 dan B sama dengan A, B, C, D. Karena keduanya memiliki kardinal 4, maka kedua himpunan tersebut bisa dinyatakan ekuivalen. Nah, selanjutnya kita masuk ke himpunan yang saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya bisa kalian lihat di gambar. Di sini saya memiliki contoh dengan himpunan A sama dengan 2, 3, dan 5 dan himpunan B sama dengan 6, 7, dan 8. Nah, karena dari keduanya itu memiliki elemen yang berbeda, maka jika digambarkan dengan diagram Venn, mereka akan terpisah seperti yang ada di gambar. Nah, sekarang kita lanjut pada operasi yang ada pada himpunan. Nah, operasi pada himpunan itu terdapat irisan, lalu ada gabungan, lalu ada komplement, lalu ada beda setangkup, lalu ada selisih, dan ada perkalian kartesius. Lanjut, kita akan membahas mengenai hukum-hukum aljabar yang terdapat pada himpunan. Di sini terdapat hukum identitas. Bila A digabung himpunan kosong, maka sama dengan A. Bila A diiris dengan himpunan semesta, maka sama dengan A. Lanjut, ada hukum involusi. Bila komplement A kemudian dikomplemenkan lagi, maka sama dengan A.
Kita lanjut ke hukum De Morgan. Di sini, bila komplement A gabung B, maka sama dengan komplement A digabung komplement B. Dan bila komplement A diiris dengan B, maka sama dengan komplement A diiris dengan komplement B. Kita lanjut ke hukum dominasi. Di sini bila A digabung dengan himpunan kosong, maka sama dengan himpunan kosong. Lalu ada A diiris dengan himpunan semesta, maka hasilnya adalah himpunan semesta. Kita lanjut ke hukum penyerapan. Di sini ada bila A digabung dengan A iris B, maka sama dengan A. Lalu ada A diiris dengan A gabung B, maka sama dengan A. Kita lanjut ke hukum distributif. Nah, bila A gabung B iris C, maka hasilnya sama dengan A gabung B iris A gabung C. Dan bila A diiris dengan B gabung C, maka hasilnya A iris B dan digabung dengan A iris C. Lalu kita lanjut ke hukum komplement. Nah, di sini bila A digabung dengan komplement A, maka hasilnya sama dengan himpunan semesta. Dan bila A diiris dengan komplement A, maka hasilnya sama dengan himpunan kosong. Kita lanjut ke hukum komutatif. Bila A gabung B, maka sama dengan B gabung A. Dan bila A diiris dengan B, maka hasilnya sama dengan B iris A. Lanjut kita ke hukum idempoten. Bila A digabungkan dengan A, maka hasilnya sama dengan A. Dan bila A diiris dengan A, maka hasilnya sama dengan A. Kita lanjut ke hukum asosiatif. Bila A digabungkan dengan B gabung C, maka hasilnya sama dengan A gabung B digabungkan dengan C. Dan bila A diiriskan dengan B iris C, maka hasilnya sama dengan A iris B diiriskan dengan C. Kita lanjut ke hukum 01. Di sini ada bila himpunan kosong, maka sama dengan himpunan semesta. Dan bila himpunan semesta, maka sama dengan himpunan kosong. Sekarang kita bakal membahas prinsip inklusi dan eksklusi. Berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B? Nah, di sini kita memiliki himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3, maka kardinal A adalah 3. Lalu kita memiliki himpunan B sama dengan 3, 4, 5, dan 6, maka kardinal B sama dengan 4. Lalu A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kardinal A gabung B adalah 6. Lalu kita lanjut ke A diiriskan dengan B adalah 3, maka kardinal A iris B sama dengan 1. Nah, sekarang kita lanjut. Kardinal A digabung dengan B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A iris B, maka hasilnya sama dengan 3 ditambah 4 dikurang 1 dan sama dengan 6. Kita lanjut ke lemma. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas, maka kardinal A digabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B. Kita lanjut ke teorema. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas, maka kardinal A digabung B sama dengan berhingga, dan kardinal A digabung B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A iris B. Kita lanjut ke lemma. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinal A tambah B berhingga dan kardinal A tambah B sama dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang 2 kardinal A diiris B. Kita lanjut ke teorema. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinal A gabung B gabung C berhingga, dan kardinal A gabung B gabung C sama dengan kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C dikurang kardinal A iris B dikurang kardinal B iris C ditambah kardinal A gabung B gabung C. Kita lanjut ke partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tak kosong. A1, A2, seterusnya dari A sedemikian sehingga A1 gabung A2 gabung seterusnya sama dengan A. Lalu himpunan bagian AI saling lepas, yaitu AI diiris dengan AH sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan H. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, ada pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan sendiri adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataan sendiri bisa kesamaan atau implikasi. Metode pembuktian proposisi himpunan kesamaan implikasi
bisa dengan beberapa pembuktian, yaitu yang pertama dengan menggunakan diagram Venn, dengan menggunakan tabel keanggotaan, dengan menggunakan hukum aljabar, dan dengan menggunakan definisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.